1 right now. Indonesia sekarang 4-1. Aku tak tahu guys, kalau Indonesia menang nih yang atas Yemen ni, I don't know guys, orang layak atau tidak, tapi I think orang layak aku. 4-1 guys. Itu dah adu peringatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah. Ayo, mau alasan apa lagi? Jelek tapi menang lah. Coach Justin gak suka tuh. Sepak bola itu hanya bukan cetak gol, harus indah semuanya. Jadi dia milih cantik tapi kalah. Kalah gak apa-apa, tapi kan akan jadi bagus lama-lama. Emang ada yang salah dengan itu? Gak ada sih, tidak menghibur. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, gak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus. Bodoh amat main bagus, yang penting itu 3 poin. Bodoh amat, yang penting 3 poin. Timnas U17 welcome to Piala Dunia. Menang 4-1 lawan Yaman, Evandro Flores tak cetak brace alias 2 gol. Meski ada penalti untuk Yaman, ya itu cuma selingan aja. Timnas U17 ini benar-benar keren. Antar pemain gak egois, performanya luar biasa sampai akhir laga. Davan dan tim di bawah pelatih Nova Arianto semakin menyala. Meskipun Yaman sempat menekan di babak kedua, gol keempat Indonesia benar-benar epic. Kerja sama tim yang keren. Josolong kasih umpan ke Evandra. Sempat diblok, tapi bola rebound langsung diselesaikan dengan sempurna. Klik bio gue bos untuk laga seru lainnya. Udah, gak usah pakai lama. Kepada panitia Piala Dunia, tolong download lagu Indonesia Raya. Itu dah adu peringatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah. Ayo, mau alasan apa mantap lagi? Guys, alasan apa lagi? 4-1 itu. Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya. Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman, plus masuk ke Pildun. Buset dah, udah ya guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Sama-sama tuh U17 guys ya, itu lihat perbedaannya. Malaysia versus Yaman 4-0, dan ini Indonesia versus Yaman 4-1. Mantap King Indo. Dan OTW lah lolos ke Piala Dunia lah. Please jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Alhamdulillah. Pelatih itu kan kayak Coach Nova, keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup bos. World Cup bos. Itu reaksi seperti bully itu guys ya, wajah-wajah bully itu. Melihat timnas U17 menang versus Yaman, dia sangat gembira sekali guys, mantap. Luar biasa, aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. 4-1 enggak. Dia pikir timnas hanya bisa mengalahkan Yaman 3-1. Tapi 4-1 kenyataannya. Luar biasa, kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes, I know it. Momen supporter zaman U17 tinggalkan stadion setelah gol ketiga Indonesia guys. Wah, padahal pertandingan belum berakhir loh. Itu terlihat bergembira sekali para supporter timnas U17 di Stadion Arab sana guys ya.
Lihat gol ketiga timnas itu. Itu ketiga atau keempat guys? Oh 4, mantap mantap. Banyak sekali guys ya yang datang. Ada ratusan itu bergerak. Tuh para supporter Yaman balik cepat guys. Belum selesai itu pertandingan tuh Bang. Udah pulang. Assalamualaikum Bung Towel. Assalamualaikum Pildun maksudnya. Ya Indonesia mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 cuy. Bisa nggak? Gimana ya Towel lihatnya ini guys ya? Apakah dia masih berkomentar yang enggak? Ini lawan Afghanistan di skip langsung ke final aja gitu. Afghanistan lu mau kalah WO apa mau melawan King Indo? Kalau kalah WO skornya 3-0. Kalau lawan King Indo lu bisa 5-0 cuy. Bisa request juga nggak sih kalau kita mau satu grup nanti sama Argentina? Kasih yang keras. Bisa nggak sih langsung tolong ya siapin lawan yang keras buat King Indo di Piala Dunia nanti. Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangat telak 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys? Komentarnya sikat. Satu right now. Ini reaksi orang Malaysia guys ya. Ketika melihat timnas Indonesia U17 bantai Yaman dengan skor 4-1 guys ya. Indonesia sekarang 4-1. Aku tak tahu guys kalau Indonesia menang. Indonesia menang nih Pak yang atas Yaman ni I don't know guys dia orang layak atau tidak tapi ini orang layak aku. 4-1 guys. Indonesia Ya terlihat lemas itu. Masa ini. Assalamualaikum Piala Dunia. Assalamualaikum Piala Dunia, oke. King Indo udah masuk ya. Buat para negara peserta, tolong jangan leha-leha. Kalau nggak mau jadi mangsa Garuda. Halo FIFA, langsung save lagu Indonesia Raya FIFA. Buat berkomentar di Piala Dunia. Loh ini bukan jumawa, ini fakta. Oke, thank you. Halo adik-adik timnas Indonesia U17. Kalian sangat berkelas. Thank you so much. Thank you so much. Semoga sukses dunia akhirat. Halo Thailand. Kamu masih PDK? Pakai julukan King ASEAN? Kalau masih King ASEAN, kok nggak pernah dapat kemenangan? Udah ya. Nanti aja kita ketemu sama sekalian sama dari ASEAN. Akan kuceritakan gimana capeknya gendong kalian. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Hari bersejarah dicetak oleh anak-anak timnas U17 Indonesia yang berhasil menang 4-1 atas Yaman. Coach Nova Masterclass, FIFA tolong segera download lagu Indonesia Raya. Tolong segera download lagu Indonesia Raya ya FIFA. Susah dibantai maksudnya. Pertandingan dia lagi. Sukses Sintayong dilengsarkan. Sekarang Coach Nova, 2 manusia Justin Bibir dan Toel. Lagi udah dibilangin dari kemarin kuping. Coach Nova bungkam congor Toel guys. Budeg banget ya. Mampu dihalau. Milih tim main cantik tapi kalah atau main jelek tapi menang? Main jelek itu apa sih Mat ininya Mat? Bertahan. Main jelek itu bertahan, nggak passing. Pokoknya yang penting menang gitu. Walaupun main jelek, yang penting menang 3 poin. Daripada main bagus, menguasai possession bola, tapi kalah ya buat apa guys ya? Ya golnya untung-untungan lah, menang 1-0 kayak Juventus. Udah gitu. Jelek tapi menang lah. Coach Justin nggak suka tuh. Sepak bola Justin nggak suka tuh. Gimana Coach Justin nih? Banyak bukan cetak gol. Harus indah semuanya. Jadi dia milih cantik tapi kalah. Kalah nggak apa-apa, tapi kan akan jadi bagus lama-lama. Emang ada yang salah dengan itu? Nggak ada sih. Tidak menghibur. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus. Bodoh amat main bagus, yang penting itu 3 poin. Bodoh amat, yang penting
3 poin. Bodoh amat, yang penting Indonesia menang 1-0. Timnas Indonesia itu filosofinya harus tiki taka, total football. Harus bisa main dari kaki ke kaki. Mainnya 4-3-3, nggak boleh counter attack. Emang filosofi sepak bola Indonesia itu jago bertahan kayak Itali? Enggak juga. Seenggaknya setelah semalam timnas U17 ya, adik-adik ini berhasil mengalahkan Korea Selatan, semakin membuktikan, semakin menunjukkan kalau misalnya filosofi yang paling cocok diterapkan di sepak bola Indonesia adalah compact defense dan direct counter attack, atau bahasa gampangnya Catenaccio. Bahwa Catenaccio is dead, Jogo Bonito is dead. Yang bertahan apa? Total football. Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Hakikatnya timnas kita itu nggak cocok pakai filosofi kayak gitu. Nggak ada filosofi yang buruk. Waktu kemarin lawan Australia itu pakai strategi total football yang diterapkan oleh Patrick, kita malah hancur guys ya. Kebobolan 5-1. Dan waktu lawan Bahrain sedikit menerapkan strategi Sinteyong dengan strategi parkir bus counter attack lah, itu malah menang 1-0 tuh. Ada filosofi yang bagus, semua tentang cocok-cocokan boy. Nanti pasti bakal ada yang ngomong kayak begini. Alah bang, lu memang ternak Sintayong aja bang. Apa-apa Sintayong bang, 3-4-3, 5-4-1 ciptain Sintayong bang. Formasi itu bukan doi yang ciptain, tapi doi paham banget sistem itu. Cocok banget diterapin di negara ini. Dan Nova Arianto bener-bener tahu betul, jeli betul kalau misalnya emang itu filosofi cocok di timnas kita, makanya diterapin. Kalian setuju boy kalau misalnya Indonesia emang cocok sama yang bertahan? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung Boyan Hodak yang dengan permainan reaktif Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Tipi-tipi dah, setan tipi, nggak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokator ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu nggak punya lisensi kepelatihan, nggak usah sok-sok tahu lu. Bingung gue orang nih. Lu sama gue duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gue pecahin lu punya mulut lu. Ayo. Setidaknya ada suatu fakta yang kalian harusnya sadar ya, bahwa ketika timnas kita bermain tanpa possession, tidak banyak pegang bola, kita malah bisa menang. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, reactive football, compact defense, direct counter attack, itu paling cocok di timnas kita. Kenapa timnas Indonesia itu cocok banget pakai filosofi kayak gini? Di segala kelompok usia, mau di U17, U20 sampai ke senior. Yang pertama, Indonesia itu punya banyak pemain yang cepat, winger-winger kencang. Yang kedua, Indonesia nggak pernah punya striker yang tipikal poacher, the real number 9. Pemain yang besar bisa nunggu depan, pantulin bola tuh nggak ada. Semua striker kita di zaman dulu, Bang Pamungkas, Boasa Losa, itu adalah striker tipikal pelari. Kita punya dulu nama Christian Gonzalez, tapi dia naturalisasi kan, dan nggak lama juga di timnas. Dan poin terakhir menurut gue yang paling penting, kita nggak punya gelandang tengah yang bisa lakukan end passing kayak Iniesta, kayak Kevin De Bruyne. Jadi percuma kita possession bola, kita kontrol bola lama-lama, percuma. Karena hakikatnya timnas kita itu nggak cocok pakai filosofi kayak gitu. Nggak ada filosofi yang buruk, nggak ada filosofi yang bagus, semua tentang cocok-cocokan boy. Jangankan digempur 90 menit, Indonesia digempur 350 tahun sama Belanda, ujung-ujungnya kita keluar sebagai pemenang. Serangan 90 menit nggak akan membuat Indonesia kalah. Yang membuat Indonesia kalah adalah serangan fajar orang yang bawa duit. Kalau fisik mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Teorinya itu dipatahkan oleh timnas U17 tadi malam. Lu lihat kualitas kita dong. Emang postur kita itu segitu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2 bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah, kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris ini, coba lihat, pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Guys, after match selesai pertandingan, timnas Indonesia U17 melakukan ritual lah seperti senior-seniornya ini, menyanyikan lagu Tanah Airku. Oke. Sepertinya banyak yang dapat guys ya. Inilah Indonesia guys. Walaupun yang main U17, U23 senior, pasti ada supporternya yang selalu datang untuk mendukung tim kebanggaannya, yaitu timnas Indonesia guys ya.
Oke guys, begitulah sedikit info reaksi yang sudah kami beritahukan kepada Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda guys ya. Dan kita tentunya tidak lupa mengucapkan selamat untuk timnas U17 yang sudah lolos ke Piala Dunia guys ya. Mantap. Dan selamat timnas U17 sudah bisa mengalahkan Zaman dengan skor 4-1. Mantap, 3 poinnya, mantap. Semoga laga selanjutnya bisa menang lagi guys. Amin. Kita tetap doakan timnas. Semoga laga selanjutnya bisa bermain lebih baik lagi dan tampil lebih gacor guys. Oke, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.